Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Biasanya channel gue tuh membahas mengenai mobil-mobil milik customer gue. Tapi kali ini berbeda karena kita akan membahas mengenai mobil gue pribadi. Dan pastinya mobil yang menarik adalah mobil harian. Ini merupakan mobil Innova Reborn yang gue pakai tiap hari. Dari mobil tadi busuk, udah gue repair menjadi mobil baru kembali catnya. Tapi kita akan memodifikasi mobilnya seperti apa. So stay tune terus karena ini akan menjadi perjalanan panjang dari Maverick Jonathan Channel. Check this out guys. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Jadi akhirnya gue nyampe juga di suatu lokasi yang cukup jauh dari bengkel gue. Sejam setengah ke sini. Pastinya kalau jauh-jauh nggak mungkin gue pilih bengkel yang asal-asalan. Karena ini adalah bengkel yang gue lihat YouTube, track record, credibility, dan integritasnya sudah luar biasa. Bukan lain, gue lagi ada di Asko Motorsport. Ya, ini dia beban seorang tukang bengkel ya. Karena selalu ada customer datang nanya, mobil lu apa? Mobil lu apa? Nah, jadi ini mobil gua yang pernah gua post juga. Tadinya mau diganti warna, akhirnya jadi warna yang biasa. Tapi gua kesini karena kemarin itu sudah beli juga velg dari sahabat gua, Bro Randy, guys. Pastinya kalau modifikasi cari yang terbaik dong. Masa jualan produk coating terbaik, nggak pakai produk terbaik? Maka kita pengen lihat seperti apa keseruannya. Yuk kita ke dalam. Ini buat kalian para pecinta JDM. Nah, ini surganya JDM karena semua barang-barang yang kita biasa lihat ya ada di sini semua. Dari tempat oli, velg-velgnya keren semua. Gua gak sabar pengen ngobrol sama ownernya, pengen tahu ada apa aja sih di sini. Yuk kita cek yuk. Weh, Ko Victor. Apa kabar? Akhirnya datang juga ya. Akhirnya datang juga. Setelah dari pandemi sekian purnama kita bikin konten barengan. Iya benar. Oh pastinya kalau kesini gue tuh kan selalu cari bengkel yang terbaik ya kan. Masa mau udah jualan produk cat terbaik nggak cari bengkel buat perkakian dan JDM terbaik gitu kan. Nah gue tuh jujur selain kita udah kenal, gue kalau cari di internet pasti keluarnya Asko. Tanya ke temen Asko, ke temen baik gue Asko. Jadi gue udah emang no doubt harus datang ke sini sih teman-teman semua. Nah gue tuh kendala gini kok, mobil gue tuh kan gue ada mobil JDM juga sih, mobil JDM kayak mobil malu kan di bawah ada NSX, mobil Innova Reborn aja sih kok sebetulnya. Cuman gue tuh bingung karena kemarin gue beli velg tuh ke si Bro Randy kan, mobil itu jingkrak. Ya kan, kalau diganti velg yang 18. Jadi gue tuh langsung keingetan, wah gue kayak harus ganti suspensinya nih. Dan gue tuh inget juga kalau Ko Victor tuh di Asko banyak jual suspensi beraneka macam ragam. Terus ada velg juga di sini. Tapi karena velg gue udah beli kan gue nggak bisa. Nah tapi sebelumnya ada apa aja sih kok di sini kalau buat barang-barang terutama gitu buat kalau teman-teman mau modif gitu. Sebelumnya thank you nih Ko Erik udah mempercayakan ke kita nih ya. Jadi kalau di kita sih banyaknya sih lebih ke kaki-kaki ya. Kaki-kaki, oh kakian di sini. Ya belakangan kita lebih banyak ke kaki-kaki. Tapi kalau misalnya ada misalnya customer mau import nih body kit atau apa itu. Oh, ya, parts juga bisa. Ya pokoknya everything lah ya selama kita bisa provide pasti kita provide. Nanti kita bilang ke customer oh ini kita bisa masukin. Karet-karet juga kemarin kayak belanja semua deh ke Ko Victor juga kan? Apa? Karet-karet ya kemarin K9. Oh iya betul. Nah gitu. Itu kalau misalnya, nah mungkin banyak tuh ya. Kita ada sebenarnya beberapa kali project bareng gitu ya sama si Medcos sama Asko juga ya. Jadi memang ada beberapa customer mungkin mau ngecat sama Ko Erik lempar kita suruh nyari karet-karetnya mobil-mobil yang istilahnya yang nggak bisa beli spare part itu di bengkel-bengkel resmi gitu. Betul. Ya, yang itu kita juga bisa provide lah. Ko Victor kan kalau di gue liat YouTube search suspensi terbaik keluar ISS. Okay. Terus Ko Victor lagi. Ya, ini kan sering ke bengkel gua gitu. Nah, ada apa aja sih kok? Oke, jadi gini, kalau misalnya suspensi leather frame itu kan sebenarnya
kita bicara Toyota Innova, misalnya Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero, Isuzu Mux lah, misalnya contoh gitu. Mobil harian semua lah itu pokoknya. Leather frame lah, gitu leather frame. Nah itu jarang tuh, misalnya kayak di Jepang tuh ada suspensi aftermarket yang seperti ya ini kita nyari nih kira-kira apa nih produk yang bisa diterima market tapi harga masih reasonable juga, nyari ke negara tetangga. Nah ini kebetulan si ISS dan Provender ini itu buatan Thailand. Oh Thailand. Ya karena Thailand kan istilahnya si cumi-cuminya kan banyak tuh, per diesel-dieselannya dia developnya jauh lebih gila daripada kita lah. Mungkin di bagian mesinnya itu kalau di kita bicara di drag race atau apa, terus sekarang semua ya di Indonesia juga udah well proper banget lah. Untuk terkait kakian banyak tuh sering tuh kayak customer tuh kok sering komplain nih ke kita nih, bukan komplain lah, kayak nih gimana nih mobil gue udah kenceng nih tapi istilahnya suspensi kagak mendukung nih, kan istilahnya kan ketika dia kan kalau mobil tinggi gitu kan berakselerasi kan, kalau tenaga besar kan dia begitu banget kan limbung gitu. Iya, jadi terus begitu dia nyampe high speed di bawahnya kagak enak, takut kita masukin nih si produk ISS ini. Oh gitu, karena Kopitor melihat ada permasalahan itu akhirnya masuk. Betul, kan kalau namanya kita istilahnya istilahnya itu kita harus cari dulu nih masalahnya, terus kita cari solusinya. Berarti kayak mobil-mobil kayak Fortuner itu kan tipikal limbung banget tuh, Pajero, Fortuner. Kalau pakai ISS ini bantu banget dong? Iya bantu. Kalau dari segi body roll segala semua itu benar-benar membantu banget. Membantu banget. Yang kita bicara kalau misalnya kita pendekin lah, kita pakai lower spring, itu benar-benar membantu banget tuh kan. Jadi kan kalau misalnya amit-amit misalnya kita ketemu aquaplaning tuh di jalan tuh, nah itu benar-benar mungkin karena mobilnya pendek ya kita lebih gampang lah terkontrol. Kalau saya mobilnya pendek lah. Berarti di samping memang secara penampilannya bagus, tetapi secara fungsional juga bagus juga ya? Iya, kalau gitu ya. Jadi istilahnya kan mungkin kalau kita bicara kita tarik ke belakang banget deh, kan orang mungkin kayak saya juga gitu kan, kita budget masih sekolah gitu kan, kita terima uang jajan dari orang tua, kita pakai per custom atau apa, nah itu kagak enak tuh kok, nanti bahaya sebenarnya. Iya bahaya kalau kita terlalu pendek, dan itu kan per custom itu kan berarti kan pernya dipotong-potong atau apa. Iya. Biasanya kan kanibalan misalnya diambil dari pernya Mercy atau apa karena karakternya apa. Iya. Gitu. Ya seharusnya nggak di develop dengan untuk mobil itu lah. Oh. Gitu. Nah ini kalau sekarang saya cukup banyak banget lah ya. Betul. Orang-orang yang udah teredukasi lah. Istilahnya cari suspensi yang benar-benar proper, emang khusus buat mobilnya. Gitu. Oh, berarti kalau gitu apakah benar asumsinya kalau misalkan kita pakai dalam arti per yang ya custom itu, apakah itu tetap akan merusak si suspensi originalnya kok? Kalau misalnya terlalu ceper, misalnya terlalu pendek, merusak. Karena kan shocknya itu kan misalnya kita bicara misalnya tingginya sekian gitu, kalau ketika dia pakai per pendek kan otomatis misalnya shock breakernya jadi segini begitu diturunin kan, itu travel shocknya jadi nggak ada kok. Makanya itu mantul-mantul. Jadi kerasnya juga jadi nggak kira-kira dong otomatis. Karena begitu sebenarnya agak bahaya tuh kalau misalnya kita bicara di depan ya, begitu kita kalau ngerem dadak, kalau hard braking ketika suspensinya travel udah nggak ada, habis, nah itu jadi loose, biasanya kebanyakan itu jadi loose control tuh, karena dia udah ngetas, udah habis tuh. Wah, untung kesini ya, jadi tahu banyak nih. Memang nggak salah sih kalau Kasko jadi tahu harus ngapain gitu. Nah, kok gue pengen kasih lihat nih ke teman-teman semua. Tadi kan kita bahas ISS, produknya kayak gimana sih, kok ada di display nggak? Ada, ya ini. Soalnya Kopitor lagi persiapan mau ke Elite guys, makanya nih barang-barang lagi disiap-siapin. Kalian kalau yang mau lihat seperti apa Asko, datang ke Elite ya. Kebetulan juga ada beberapa barang yang udah sampai. Nah ini kalau dari CSS, kita shock breaker itu ada 3 pilihan. Oke. Ya, yang ini tipenya itu twin tube. Twin tube? Ya, twin tube. Dia tipe DTG. DTG twin tube, bisa setel rebound juga. Jadi bisa setel keras sama empuk lah. Kalau orang gampangnya begitulah. Keras sama empuk itu sekitar 7 klik. 7 klik ini yang premiumnya atau yang ini yang biasanya? Ya, yang ini yang tipe sebenarnya bukan entry level, dia cepat keluarin satu tipe twin tube. Yang lainnya itu monotube. Monotube ya? Ya, yang ini contoh yang di atasnya ini monotube.
Ya, monotube ya, ini tipe yang E-series, YSSC, tapi dia nggak ada setelan rebound seperti ini kok. Oh, tapi kenapa looknya lebih emang lebih di atasnya atau gimana kok? Enggak, jadi gini, kalau ini tuh dia tetap materialnya sama, jadi bikin finishingnya begini aja. Oh, kayak expose. Ya, tapi dia monotube. Oh. Oke, nah kalau yang ini tipe di atasnya lagi. Berarti ini nggak ada fitur kayak gini ya? Nggak ada fitur rebound gini, nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi kalau yang tipe di atasnya itu tipe Z series. Z-series. Ya, Z series dia sama monotube juga, tapi dia ada setelan reboundnya. Kalau yang ini itu yang di atas tuh. Iya. Dan ini dia enteng kok kalau dipegang. Kita di compare sama ini atau sama itu dia enteng. Dia paling enteng. Dia pakai bodinya aluminium. Oh, berarti ini buat spek buat racing lah ya kita ngomong lah ya kalau yang cari performance ya. Jadi ini sih perbedaannya twin tube sama monotube tuh sebenarnya kalau kayak monotube itu sebenarnya kalau orang yang nyari misalnya sering keluar kota, terus sering highway, nah sebenarnya monotube tuh cocok loh. Tapi kalau buat daily, ya mungkin dia lebih nyaman sebenarnya yang ini. Gitu. Kalau yang ini tuh dia performanya lebih stabil kalau misalnya dia buat jalan jauh atau apa kalau monotube. Jadi sebenarnya kalau twin tube itu dia ada kayak di dalam shop itu dia ada kayak dua twin kan, dia kan twin gitu, jadi dia ada dua. Kalau mono tuh satu, jadi satu gede gitu kok. Iya. Secara harga lebih murah mana? Kalau harga yang ini, paling ini. Soalnya kalau gue kan mobil harian ya, ini yang murah banget tapi bagus gitu. Jadi sebenarnya ini bukannya jelek loh kok. Iya. Itu kayak ngomongin kayak misalnya kayak temen gua atau apa, biasa pasti gua kalau misalnya, makanya seperti yang gua tanya misalnya, kayak si Koerik nih. Kok gue tahu anak lu kok tuh ketiga. Iya. Kita udah kenal lama jadi tahu kebutuhannya. Suster. Suster, koper, stroller. Nah, makanya nih ya biar gaya itu. Jadi istilahnya ya gue pilihin lah. Jadi sesuai yang istilahnya customer pakai lah. Gitu. Betul. Dan mobil juga Innova gitu kan maksudnya kan. Lo kan istilahnya kan nggak, ya lu mau ngebut kemana gitu kan. Betul sih. Anak yang tiga itu ya. Iya, betul banget. Ini paling ngerti deh Bang. Makanya teman-teman kalau datang ke sini enak nih ngobrolnya sama Ko Victor. Gitu kok. Oke. Kalau ini dari ya ini pair sih. Kalau yang ini pair. Ini pair lah. Ini pair dari CSS juga. Bawaannya mau yang mana nih, lowering kit. Ini buat diesel ya ini ya. Ya. Nah ini buat MG5. MG5 ya. Iya. Oke, berarti kalau gitu paling cocok buat Innova. Kalau dari tadi Ko Victor jelasin kayaknya yang ini ya. Ya kalau misalnya buat Koerik kayak suitable-nya kayak oke lah ini lah. Ini oke lah ya. Cukup, udah more than enough lah. Udah cukup lah. Udah tinggal ganti perpendekan aja. Ya, iya. Jadi kan untuk penampilannya juga jadi oke. Masih oke ya. Jadi 18 pakai suspensi ini plus pair yang lowering. Lebih lowering. Ya, jadi pas banget lah kok ya. Manis itu kelihatannya gitu. Ya paling di saat di samping itu ya kita lebih banyak ke ini sih kayak kalau dari sasis leather frame gitu kayak ada balas arm tuh yang balas arm. Iya. Jadi kalau belokan lebih pede lagi ya. Betul, yang ini anti rollnya. Gitulah. Kalau knalpot juga ada di sini. Untuk yang sasis leather frame. Iya. Berarti walaupun di mobil kalau teman-teman datang ke bawah ada S2000, ada NSX, ternyata di sini banyak banget barang-barang parts-parts yang buat mobil harian ya kok ya kalau gue lihat ya. Nah, jadi gini sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya berangkatnya kan kita buka kan dari 2010 tuh kok Erik. Jadi 2010 tuh kita buka, kita main ini mobil-mobil begituan tuh. Ya sampai sekarang nih yang kita kayak ya S2000, NSX, Honda Civic Type R gitu. Iya. Honda Jazz. Karena emang dari tempat balap kan, emang dulu kan emang support buat balap juga lain kan. Sebenarnya ya emang kita hobinya ke sana tuh, kita arahnya ke sana tuh. Jadi kita import barang apa yang bisa kita biar maksudnya kalau ada customer mau gitu ya. Nah, tapi belakangan ini nih si cumi-cumi ini nih kayaknya menarik gitu untuk dimasukin marketnya gitu loh. Nah, terus habis itu saya sering tuh, emang saya kagak ada sih mobil-mobil yang sasis leather frame itu saya nggak ada, tapi saya sering tuh nebeng dan dijemput tuh sama temen nih makan kok ini mobil gak enak banget ya gue bilang nih. Duduk depan nggak enak, di tengah nggak enak, di belakang apalagi gitu kan. Iya. Mana nih ngobrol-ngobrol kan ya kita kan sama adik-adik gitu ya. Ini ya Pak kita searching deh. Ada nggak nih? Karena emang kita kan lebih fokus ke kaki-kaki kan. Betul. Nah nih yaudah kita ini ketemu lah si merek CSS ini. Dan kebetulan si ownernya ini dia technical banget kok.
gitu. Oh. Jadi nggak cuman istilahnya cuma mau omset doang. Gitu. Iya. Jadi kita ketemu lah dia. Si SS ini kan sebenarnya kan pertama kan motor kok. Jadi dia ikut balap juga di sirkuit, dia bikin buat daily juga. Nah dia menemukan juga tuh karena di Thailand banyak istilahnya market lah untuk si mobil-mobil yang diesel itu tuh sasis-sasis leather frame kan di Thailand tuh cukup banyak kan karena dipakai lah buat mereka buat ngirim barang apa, dan terus mobil family car sama lah marketnya hampir 11-12 sama di betul di Indo lah ya. Betul. Nah, makanya dia chipnya, makanya dia karena dia udah ada R&D-nya juga. Iya. Nah, dia ciptain untuk khusus automobilnya. Gitu. Dan gua jujur udah pernah pelajarin dikit mengenai SS, itu materialnya juga dengan yang kurang lebih harga yang sejenis tuh beda ya. Dia ada material apa kalau ditarik tuh si besinya tuh si ininya solid gitu dalamnya nih. Si dalamnya tuh si ruasnya ya lebih tebal dibandingkan yang satu lagi gitu. Oh iya betul. Ya kan? Ya, itu shaftnya dia. Shaftnya ya. Itu betul. Jadi kalau diangkat tuh tebel gitu teman-teman semua. Iya. Kalau teman-teman ngelihat yang merek lain yang ya kurang lebih harganya bisa di atasnya mungkin ya lebih kecil gitu. Jadi secara logika aja lihat itu langsung tahu bahwa ini lebih bagus gitu. Iya. Jadi kalau untuk harga kurang lebih di berapa sih kok kalau buat ya ini kan ada 4 produk ya kalau dari sini kan ya? Ya ada 3 pilihan lah. Kita bicara yang Innova aja ya. Innova tuh kalau di TG ini sekitar 6,6. 6,6. Ya, terus series itu 8,5. 8,5. Yang ini 14,5. 14, oke. Ya, pairnya itu mau yang tingginya standar atau tinggi pendek itu sama 4,8. 4,8. Ya. Oh, harganya cukup oke banget sih. Ya oke lah. Gitu. Harganya oke. Oke kok, terus kalau di sini apa lagi sih Victor? Selain tadi kita udah ngomongin ISS detail banget nih kok. Ya. Knalpot, ada banyak banget di sini sih. Apa lagi sih kok yang lain kok? Nah ini biasa nih, ini perintilan yang buat si ini aja sih. Aksesoris ya, ini dari Jepang nih mereknya. Kita ada Mugen. Terus dari apa ya kok ya? familiar Honda ya? Mugen ini buat stick taper. Pantesan. Mugen dia stick taper. Kalau ini dia universal lah. Universal Mugen buat Honda. Ini ada ini juga GR, gantungan kunci. Perintilan. Ada aksesoris juga guys. Kalau teman-teman yang anak-anak petrolhead kesini mau beli ini aksesoris ada juga di sini. Nah ini gantungan kunci gitu. Jimny, Suzuki. Oke. Ini juga ada juga. Ya stoknya berdasarkan ego aja sih, karena suka aja gitu. Iya. Ini sih pajangan sekaligus dijual lah gitu ya. Nah ini nih. Ini center cap race. Iya, ini gua ada nih mau dipasang nanti. Bautnya. Gitu sih. Iya. Ini KNN juga ada di sini. Ya, kalau ini intake manifold buat Honda. Jazz. Kebanyakan sih Honda ya kok ya? Honda, Toyota. Ini buat Toyota ya. Honda, Toyota lah paling banyak ya. Oke, terus ada spray filter untuk drop-in filternya sama atau KNN, BMC. Berarti perawatan mobil pun di sini bisa ya buat teman-teman semua yang mau rawat mobil, ganti oli. Banyak juga di kita saya kaki rem tuh kok. Rem. Rem penggantian disc, brake pad. Disc brake pad juga banyak. Ya, disc brake line. Karena ya kita bicara lagi yang si mobil-mobil yang tadi tuh, mobil-mobil Innova, Pajero, Fortuner itu biasa keteteran tuh. Soalnya apalagi udah di remap atau apa. Banyak yang komplain geter tuh. Iya. Kan, mungkin kalau ada mobilnya mungkin kesempet tuh ngalamin kalau rem geter tuh. Nah, itu kita juga gitu. Gitu. Oke. Aftermarketnya ada lah gitu. Iya kok. Oke. Velg-velg, paling velg ya. Ini velg-velgnya nih. Ya mostly sih, tapi velg-velgnya sih. Ini velg-velg Jepang Legend semua ya gitu ya. Ini yang mahal-mahal semua nih velgnya guys. Ini bukan velg-velg kaleng-kaleng ini. Berarti di sini nggak jual velg Taiwan ya kok ya? Enggak ada ya. Nah makanya gue kesini. Ya nggak ada. Jadi menunjukkan bengkel ya teman-teman tahu ya barang-barangnya original semua dari Jepang. Ini kemarin dipakai sama Bang Gofar ya? Gofar itu. Yang itu ya? Oh ya gitu ya? Iya, cakep banget sih. Kemarin si Gofar mau yang ini nih. Iya. Tapi dia udah beli bannya ring 18. Jadi dia ambil yang itu. Ini PCD berapa sih kok? PCD ya Pajero Fortuner gitu. Pajero Fortuner. Prado Gofar bisa. Oh gitu. Iya. Anjir, hebat juga suka banget ini. Model-model kayak gini. Iya. Indianya lumayan kok. Gila tuh keren banget sih. Setahunan lebih.
taruh di mobil warna kuning itu cakep banget tuh, warna-warna terang gitu ya. Cakep banget sih. Betul. Oke lah kok, gue jadi nggak sabar nih kok, pengen ngeliat mobil gue sampai mana sih sekarang. Gila, mobil harian kita ubah nih, pengen tahu kayak gimana hasilnya. Mobil gue di mana ya? Oh, lagi tes guys. Aduh, jadi nggak sabar nih. Kayak gimana ntar hasilnya? Wah, kacau. Keren banget, gila jadinya.